Baik, kita berdoa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami lebih dari kami kenal siapa diri kami, karena Engkau yang membentuk menenun kami dalam kandungan ibu. Dan Engkau sudah mengenal kami sebelum kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan-Mu kami tidak bisa bersandiwara, atau kami harus mengajari Tuhan tentang berbagai kekurangan dalam diri kami. Karena Engkau yang tahu semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di kesempatan yang indah lagi Engkau mau bawa kami duduk di kaki-Mu untuk kami diajar, ditegur, dinasihati, diingatkan, dikoreksi, dikerat. Agar supaya hidup kami lebih berbuah. Dengan demikian Engkau dapati kami seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami mau duduk untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, siapkan hati kami menjadi hati yang siap untuk mendengar, menerima, menyimpan, melakukan kebenaran-Mu pada saat ini. Urapi dan pakai hamba, singkapkan rahasia kebenaran bagi hamba, untuk hamba boleh sampaikan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Bertolak dari dua bagian firman Tuhan, kita akan membaca dan merenungkannya. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Amsal 3 ayat 3 dan 4, Amsal 19 ayat 22. Baik, kita akan baca bersama karena 3 ayat saja ya. Amsal 3 ayat 3 dan 4, Amsal 19 ayat yang ke-22. Baik, dalam hitungan 3 kita baca bersama. 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal 19 ayat yang ke-22. Dua, tiga. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang berbohong. Demikian firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengar firman Tuhan di bawah tema atau judul kasih setia. Saudara, kasih setia atau kasih dan setia bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Uang itu kalau dia hanya bagian depannya, belakang tidak ada, ya jelas dia bukan uang. Ya, kalau uang itu ada sisi depan, sisi belakangnya. Nah, kasih dan setia juga seperti itu. Orang kalau mengasihi pasti setia. Dan orang itu setia karena dia mengasihi. Ya,
Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan setia kepada kita. Tuhan begitu setia dengan kita karena Tuhan mengasihi kita. Definisi kasih, saudara, menurut Kamus Bahasa Indonesia terlalu banyak. Tetapi kita ambil saja definisi kasih menurut Alkitab yang ada dalam 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak sombong, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Setia, saya mencoba melihat di dalam kamus. Saya tulis di sini, tadi setia artinya berpegang teguh pada komitmen, atau janji, atau prinsip yang diyakini. Menunjukkan keteguhan dan keandalan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik dalam hubungan, baik dalam pekerjaan, maupun dalam nilai-nilai yang dipegang. Itulah sedikit arti definisi setia. Saudara, dalam Amsal 19, Amsal 3 tadi di situ, dalam nasihat dia bilang, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Tapi kalung itu di leher, tulis itu di hati. Ketika engkau kalung kasih dan setia di leher dan tulis di hati, maka akibatnya ada di ayat yang keempat, yaitu engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan dan juga manusia. Nah, dalam Amsal 19 ayat 22 tadi dia bilang, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Sifat yang diinginkan dari seseorang ya ialah kesetiaannya. Saudara, saya akan membawa kita dalam berbagai contoh-contoh dalam Alkitab. Tidak akan lari daripada Alkitab karena saya berdiri di sini bukan untuk berpidato atau ceramah, tetapi saya menyampaikan kebenaran firman, maka saya harus mengambilnya bertolak dari contoh-contoh dalam cerita Alkitab. Tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan penghargaan, ya, tadi akibatnya itu penghargaan. Penghargaan dari Allah ketika kasih dan setia tidak meninggalkan dia. Ya. Nah, tentu lebih berfokus pada relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Tetapi juga ada risiko-risiko yang terjadi akibat dari kasih dan setia itu hilang atau meninggalkan seseorang. Semua ada contoh dalam Alkitab, tidak akan lari dari Alkitab. Tentu kita belajar supaya apa yang dikatakan Amsal 3 ini, ayat 3 dan 4 dan 19-22 ini, benar-benar kita pegang. Sehingga resiko-resiko positif yang ada di dalam contoh Alkitab yang akan saya angkat, itu menjadi bagian kita. Dan risiko-risiko negatif yang ada dalam Alkitab tadi tidak menjadi bagian kita. Karena Allah itu adil dan Allah itu setia. Ya. Nah, saudara, kita melihat yang pertama, penghargaan yang Tuhan berikan kepada orang yang kasih dan setianya terhadap Tuhan tidak akan pernah hilang atau tidak akan pernah lepas. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Jadi kita mulai dari penghargaan Tuhan dulu. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan dalam 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini penghargaan yang pertama yang Tuhan berikan kepada seseorang yang tetap berkomitmen pada kasih dan setia terhadap Tuhan.
Memang di ayat itu tidak disebutkan kasih di situ, tetapi sebenarnya tersirat di dalamnya bahwa orang itu setia karena dia mengasihi Tuhan. Ya, jadi penghargaan yang pertama yang Tuhan berikan ialah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, tentu ini berbicara tentang keselamatan. Ya, kita tidak usah melihat terlalu dalam arti sempit sebuah mahkota yang ditaruh kepala. Memang betul seperti itu kata Alkitab. Tetapi ini berbicara lebih besar daripada itu, yaitu keselamatan itu sendiri. Ya, jadi keselamatan akan diberikan kepada seseorang sebagai penghargaan dari Tuhan ketika kasih dan setia tidak meninggalkan dia sepanjang perjalanan hidupnya terhadap Tuhan. Ya, ini penghargaan yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat 2 Raja-Raja 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja 20 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ah Tuhan, ini perkataan Hizkia ya. Ah Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia ayat yang keempat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya ayat yang kelima. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah aku dengar doamu dan telah aku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini dan tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud. Ada terlalu banyak di situ upah dari kesetiaan tadi. Kita sama tahu Hizkia adalah Raja Israel, Raja Yehuda. Dia sakit, dia mau mati dan harusnya sudah mati karena Tuhan bilang pesan apa sudah. Tetapi akhirnya Tuhan tinjau kembali keputusan itu. Bukan karena Tuhan salah dalam keputusan, bukan seperti itu. Tetapi orang yang setia dan mengasihi Tuhan itu biasanya Tuhan kasih bonus. Nah, bonus di situ ada banyak di situ. Bonus yang pertama, Tuhan kasih sembuh dia dari sakit. Ya. Bonus yang pertama Tuhan dengar dia punya doa. Ya. Tuhan dengar, telah ku dengar doanya, telah ku lihat air matanya. Tuhan perhitungkan dia punya doa dan dia punya air mata. Yang kedua, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan perpanjang dia punya umur, Tuhan lepaskan dia dari tangan musuh tadi, lepaskan engkau dari Raja Asyur, dan Tuhan pagar dia sekeliling, pagar dia. Ada banyak bonus yang didapat, yang Tuhan berikan pada orang yang mengasihi dan setia terhadap Tuhan. Terlalu banyak itu. Ya. Makanya di dalam 2 Samuel 22, dengan hormat saya minta kita coba lihat 2 Samuel 22 ayat 26. Ya, di situ 2 Samuel 22 ayat 26, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ya. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan dan setia, kita juga mendapatkan kasih dan setia Tuhan. Itu dia bilang tadi. Terhadap orang yang berlaku setia, engkau berlaku setia. Nah, kesetiaan Tuhan itulah yang dibuktikan dengan bonus-bonus yang Tuhan kasih tadi. Baik dalam Wahyu sebagai mahkota atau bicara tentang keselamatan, kekal, hidup kekal. Tetapi juga kehidupan yang ada yang kita nikmati ini, Tuhan dengar kita punya doa, Tuhan perhitungkan kita punya penderitaan air mata, Tuhan berikan kita kesehatan, umur panjang, Tuhan lepaskan kita dari berbagai persoalan, Tuhan juga memagari kita. Kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, itulah bonus-bonus yang Tuhan berikan. Karena Tuhan itu berlaku setia terhadap orang yang setia terhadap dia.
Ya. Nah, coba kita lihat lagi Matius 25 ayat 21. Penghargaan dari Tuhan. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita lihat. Ya. Penghargaan yang Tuhan berikan lagi ialah kepercayaan. Kepercayaan. Tuhan tidak bisa bekerja bersama orang yang tidak bisa dipercaya. Kenapa tidak bisa dipercaya? Karena dia tidak setia, dia tidak mengasihi dan tidak setia. Makanya Amsal 19 tadi, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Seorang pembohong itu tidak setia. Tuhan memberikan kepercayaan. Apakah kepercayaan dalam hidup ini maupun nanti kepercayaan ketika kita telah pergi bersama Dia, kita mendapat kepercayaan, masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kepercayaan di dunia tapi juga kepercayaan di sorga, yaitu turut mengambil bagian dalam kebahagiaan Tuhan. Ya. Nah, saudara silakan nanti dalam ada waktu saudara boleh baca referensi-referensi dalam Alkitab, ya. Upah-upah yang didapat. Sekarang saya ingin bawa kita dampak, ya risiko. Tetapi di dalam dampak dan risiko ini juga kebalikannya adalah upah. Kebalikannya adalah penghargaan Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang berubah setia atau kasih dan setia meninggalkan mereka. Dan risiko yang didapat. Tentu kebalikannya adalah upah atau penghargaan. Yang pertama mari kita lihat Yosua 7 ayat 1 dan ayat 12. Yosua 7 ayat 1 dan ayat 12. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat yang ke-12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Saudara, ini kisah tentang ketika orang Israel merebut kota Yeriko. Tuhan sudah pesan. Logam apapun, emas, perak, tembaga, besi, semua itu kudus bagi Tuhan. Tidak boleh ambil. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Tidak boleh ambil. Tetapi ternyata Akan bin Karmi ambil. Nanti kalau saudara baca di situ. Akibatnya ialah ketika merebut kota Ai, kota yang kecil sekali. Padahal Yeriko yang begitu besar dengan pasukannya, tentaranya yang gagah perkasa, temboknya yang tinggi. Tapi direbut dengan gampang. Padahal Ai yang kecil anak, yang penduduknya sampai sekian banyak. Akhirnya mereka gagal, mereka lari tinggalkan. Lalu mereka berkabung. Yosua tanya Tuhan, ini kenapa Tuhan kok begini? Tuhan bilang, kamu berubah setia. Ya, berubah setia. Berubah setia itu artinya dalam hal ini, dalam kisah ini, di mana melawan Tuhan. Tuhan bilang jangan, tetapi Israel melakukannya. Nah, itu wujud dari berubah setia atau tidak mengasihi. Itu sebuah pembangkangan. Tidak berdiri pada komitmen. Ya, akhirnya dampaknya ialah Israel gagal. Israel kalah. Sesuatu yang kecil tapi jadi masalah besar. Kita lihat Yeriko yang masalah besar, ketika Israel mengasihi Tuhan dan setia, justru jadi kecil. Itu tembok rubuh seperti kertas. Tapi Ai yang kecil justru jadi masalah besar, karena mereka bangun lari. Bahkan ada yang dibunuh. Ya,
Artinya kalau kita setia dengan Tuhan, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tapi ketika kita hilang kasih dan setia terhadap Tuhan, sesuatu yang mungkin justru menjadi mustahil. Ini resikonya. Yang kedua, resiko yang kedua, ketika kasih dan setia meninggalkan seseorang. Kita lihat Ulangan 32 ayat 50 sampai 52. Ulangan 32 ayat 50 sampai 52. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, ini kepada Musa ya. Supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu yang sudah meninggal di Gunung Hor. Dan dikumpulkan pada kaum leluhurnya. 51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel. Dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Musa dan Harun berubah setia ketika peristiwa di Masa dan Meriba. Pada waktu itu orang Israel kehausan minta air. Dan Tuhan bilang Musa dan Harun pergi ke gunung batu itu. Katakan pada gunung batu itu supaya dikeluarkannya air bagi umat. Tapi ternyata sampai di sana Musa dan Harun terbawa emosi. Yang akhirnya mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak Tuhan perintahkan untuk dikeluarkan dari mulut mereka. Hai bangsa durhaka, apakah kami harus memberi kamu minum air? Maka dengan emosi dia pukul itu batu 2 kali. Lalu batu memang mengeluarkan air. Tetapi Tuhan melihat itu sebuah pembangkangan. Berubah setia. Maka risiko yang didapat ialah Tuhan cabut hak mereka masuk tanah Kanaan. Ya, saudara, dalam Petrus dia bilang supaya kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki negeri, ya, memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Artinya pada kita ada satu hak yang kita dapatkan bukan usaha kita, tetapi karena anugerah. Melalui penebusan Yesus dan iman kepada Kristus, kita diberi penghargaan hak. Tiket karcis untuk masuk kerajaan kekal, negeri perjanjian. Tetapi itu bisa hilang, bisa dibatalkan. Saudara, memang ada pemahaman sekarang, ada doktrin yang mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Ya. Ada begitu banyak doktrin seperti itu. Ya, saya sendiri juga jadi bingung. Tapi sudahlah. Pada prinsipnya Alkitab bilang Allah tidak bisa dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang dituai. Ya. Kalau kita mempermainkan Tuhan ya pasti ada resiko. Dan contoh-contoh dalam Alkitab telah membuktikan bahwa orang yang membuat mujizat demi nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan, dan bernubuat demi nama Tuhan, dan mengusir setan demi nama Tuhan, juga pada akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Itu bukan orang kafir, bukan orang halaik. Tapi orang yang telah melayani Tuhan, berarti dia percaya Tuhan, maka dia melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Lalu, apakah sekali selamat tetap selamat berlaku dalam kasus itu? Kan tidak. Okelah, kita tinggalkan itu doktrin. Tapi yang pasti bahwa ketika kita berubah setia, ya kita berubah setia dengan Tuhan dalam kasus Musa tadi, akhirnya Tuhan cabut hak Musa dan Harun masuk tanah Kanaan. Lalu apa beda Musa dengan umat yang dia pimpin? Tidak ada beda. Sama. Sama-sama keluar dari Mesir, tapi sama-sama tidak masuk Kanaan. Yang memimpin dan yang dipimpin sama-sama mati di tengah jalan. Hanya Kaleb dan Yosua dan generasi muda 20 tahun ke bawah itu yang masuk.
Ini menjadi pelajaran bagi kita. Supaya jangan sampai kasih kita terhadap Tuhan dan kesetiaan terhadap Tuhan itu hilang. Ya, karena ada risikonya. Kita bisa kehilangan hak mewarisi negeri perjanjian. Yang berikut, mari kita lihat contoh 1 Tawarik 5 ayat 25 dan 26. 1 Tawarik 5 ayat 25 dan 26. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase. Ia membawa mereka ke Hala, Habor, Hara, dan sungai negeri Goshen. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Saudara, siapa itu? Gad, orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase. Itu suku yang ada di sebelah timur Yordan, sebelum menyeberang sungai Yordan. Jadi waktu itu mereka minta Musa, kotong biar dapat ini negeri sudah. Kotong sudah menyeberang lagi ini sungai, biar botong dapat ini negeri sudah. Dan akhirnya Musa bilang, oke, botong dapat ini negeri, yaitu Gad, Ruben, dan setengah suku Manase. Tapi ingat, yang laki-laki pasukan dari bosong harus menyeberang sungai Yordan untuk bantu suku-suku yang lain yang akan menyeberang. Bosong tidak bisa karena sudah dapat ini negeri, lalu bosong enak-enak sudah senang-senang, padahal bosong saudara belum dapat ini negeri. Maka bosong harus janji, bosong istri, anak, kambing, domba boleh tinggal, tapi pasukan dari bosong harus berangkat sama-sama rebut itu negeri bagi bosong saudara. Dan akhirnya mereka mendapat sebelah timur sungai Yordan, atau ya itu berbatasan dengan Yordania sekarang. Nah, tapi pada akhirnya ketika mereka berubah setia, kata Alkitab, maka Raja Asur datang angkut mereka, bawa mereka menjadi orang buangan. Ya, negeri itu mereka kehilangan itu negeri. Ini berbicara bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita, kita bisa kehilangan ketika kita berubah setia dengan Tuhan. Okelah Tuhan kasih berkat. Ketika kotong setia dengan Tuhan, Tuhan berkati kita. Berkat apa yang tidak ada? Tetapi berkat-berkat itu bisa kehilangan ketika kita berubah setia dengan Tuhan. Nyatanya contoh, banyak orang yang dulu usahanya diberkati, banyak orang yang rumah tangganya diberkati, banyak orang yang studinya diberkati, pekerjaan diberkati, dan seterusnya. Ketika mereka setia dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berubah setia dengan Tuhan? Nah, kalau berkat yang sementara di dunia ya, tapi kalau sampai kehilangan harta sorgawi, itulah risikonya. Kita kalau baca dalam kisah Ayub itu kan iblis bilang, karena engkau pagar dia toh, coba angkat pagarnya. Kan Ayub hidup setia, tulus dan seterusnya. Angkat pagarnya. Memang dalam kasus Ayub itu Tuhan izinkan, karena Tuhan yang angkat itu pagar, bukan Ayub. Tetapi satu hal yang kita belajar dari kisah Ayub ialah bahwa kenapa Ayub begitu diberkati dan dilindungi, karena Ayub setia, sehingga dia ada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan tidak izinkan iblis mengambil atau mencama. Makanya iblis bilang, karena kau pagar dia, maka dia aman. Coba angkat pagarnya. Ya. Jadi kita tidak melihat kasus soal angkat pagarnya, tetapi bahwa orang yang mengasihi Tuhan dan setia itu ada dalam pengawalan perlindungan Tuhan, sehingga berkat yang dia dapat dari Tuhan tetap menjadi dia punya milik. Ya. Sekarang kita lihat risiko yang berikut dari 1 Tawarik 10 ayat 13-14. 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan.
Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. 14. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saul berubah setia. Awal-awal semua urapi dia itu dia setia sekali dengan Tuhan. Tetapi akhirnya dia berubah setia. Ya. Ada banyak contoh dalam Alkitab di mana Saul berubah setia. Dia tidak sabaran menanti waktu dan akhirnya dia mempersembahkan korban yang sebenarnya bukan dia punya tugas. Lagi pula ketika Tuhan suruh pergi berperang, bunuh semua manusia hewan, ternyata dia tidak bunuh, dia bawa pulang. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Yang akhirnya Tuhan hilang kepercayaan terhadap Saul. Dan kepercayaan itu Tuhan ambil, Tuhan berikan kepada Daud. Dan perjalanan hidup Saul selanjutnya ialah Saul menjadi orang yang kerasukan. Saul menjadi orang yang hidup hanya dalam kebencian, dendam, marah. Dan pada akhirnya Saul sendiri juga mati sia-sia. Ketika orang berubah setia dengan Tuhan, hilang kepercayaan Tuhan. Dan kalau hilang kepercayaan Tuhan, risikonya ialah binasa. Ya, kalau Tuhan sudah tidak percaya lagi. Yang terakhir ada banyak saudara, tetapi karena waktu silakan saudara baca, cari dalam Alkitab ada banyak. Tapi saya ambil beberapa menjadi pelajaran bagi kita. 2 Tawarik 26 ayat 16. Ini masih raja juga saudara. 2 Tawarik 26 ayat 16. Ini contoh-contoh karena Alkitab bilang, beritakanlah firman siap sedia baik tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati. Jadi Alkitab kasih tahu kita apa yang salah supaya menjadi teguran dan nasihat bagi kita. 2 Tawarik 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ya, ini Raja Uzia ya. Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia terhadap Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ya, ini Raja Uzia kalau tidak salah ya. Ya? Uzia toh? Ya, kalau saudara baca keseluruhan hidupnya itu dia menjadi raja dalam umur 16 tahun. Nah, selama 16 tahun itu dan seterusnya, dia menjadi seorang yang sangat sukses berhasil karena dia hidup takut Tuhan, ya hormati Tuhan, setia dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, di bawah bimbingan mentornya, yaitu Imam Sakaria, kalau tidak salah di situ. Ya, sehingga apapun yang dia buat berhasil, pemerintahannya sukses, tentara-tentaranya sukses, dan seterusnya. Tetapi ayat selanjutnya dia bilang, ketika dia mulai sukses, dia mulai tinggi hati. Dia mulai melupakan Tuhan dan dia berubah setia terhadap Tuhan. Ya, Uzia ya. Ketika dia berubah setia terhadap Tuhan, nanti saudara baca di situ, dia masuk mempersembahkan korban di mezbah dan para imam bilang kau tidak pantas. Karena hanya keturunan Harun saja yang melakukan pembakaran ukupan, bukan kau. Kau bukan imam. Tapi dia paksa. Dan akhirnya Tuhan kasih tulah dia kusta. Saat itu juga langsung kena kusta. Lalu para imam usir dia. Dan dia pergi. Dan sebagai orang yang kusta, dia tidak boleh tinggal dalam istana. Ada diasingkan di satu rumah pengasingan. Lalu pemerintahan dijalankan oleh anaknya. Sampai dia mati, Alkitab bilang kalau saudara baca di situ. Dia mati pun tidak layak dikubur di pekuburan raja. Tapi di luar. Jadi hidup sudah diasingkan, mati juga diasingkan. Ya. Dan di situ para imam bilang kau tidak mendapatkan kehormatan lagi dari Tuhan. Karena kau tidak menghormati Tuhan. Artinya kalau orang yang setia dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang diwujudkan dalam sebuah kesetiaan dan tindakan itu, orang itu akan mendapat kehormatan dari Tuhan.
Ya, kehormatan dari Tuhan. Hidup terhormat, mati terhormat. Ya. Hidup terhormat di hadapan Tuhan, mati terhormat di hadapan Tuhan. Kebalikannya ialah ketika orang berubah setia dan tidak lagi mengasihi Tuhan, hidup tidak terhormat, tapi mati juga tidak terhormat. Ya. Jangan kita mengartikan kata terhormat ini secara hal-hal yang harafiah atau dangkal, ya. Ini punya makna yang terlalu dalam. Saudara, baru-baru tetangga kami, ini satu contoh ya, berbicara. Tetangga kami ini, saudara, meninggal. Selama hidupnya, dia orang Kristen. Tapi selama hidupnya saya tidak tahu, tapi selama dia tinggal bersama dan kami kenal, dia tidak pernah injak gereja. Kami majelis pendekatan terus. Saya beberapa kali, teman-teman majelis, kami kasih jadwal ibadat juga 2 kali, tetap dia tolak. Suruh nikah juga tidak mau. Gereja tidak injak, apalagi perjamuan. Berapa hari yang lalu meninggal. Begitu meninggal, keluarga yang datang, nikah mana, dari gereja mana, yang botong bilang, dia bukan botong pun jemaah. Nah, mau cari gereja di mana? Tapi sudahlah, terakhir sudah kotong layani saja ibadat penghiburan 1 malam, lalu jenazah dibawa ke Oibabo atau mana, yang pasti gereja Kefas yang kubur. Satu yang membuat saya bagaimana ya? Saudara, dia pun peti ini itu dicat seperti marmer dan gambar Tuhan Yesus dan murid-murid perjamuan. Terhormat sekali. Ya. Kita omong-omong lalu kita sendiri juga ya senyum-senyum saja. Hidup sana pernah gereja, sana pernah perjamuan, tapi mati peti perjamuan, Tuhan Yesus perjamuan. Kira-kira ini penghinaan atau penghormatan? Ya, tapi oke lah, bukan dia yang beli peti, jadi sudahlah. Kau tidak usah omong itu. Tapi dalam yang saya maksudkan ialah itu bukan sebuah kematian yang terhormat. Jadi kita tidak bisa mengatakan sebuah kematian yang terhormat karena ibadat pemakamannya, yang melayatnya, banyaknya krans atau kubur yang mewah dan sebagainya, ya. Yang dimaksudkan dengan terhormat di sini adalah hidup yang berharga di mata Tuhan dan kematian yang berharga di mata Tuhan. Itulah kehormatan yang didapatkan oleh orang yang setia dan mengasihi Tuhan. Mungkin matinya itu terhina di mata manusia seperti Lazarus, seperti Stefanus yang dilempar seperti hewan. Tetapi kematian itu berharga di mata Tuhan. Makanya malaikat jemput dan sorga upacara penyambutan. Ya, sehingga di dalam Wahyu dia bilang di Mazmur dia bilang berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihi. Ya, kalau engkau mau matimu berharga, engkau juga harus hidup berharga. Kalau engkau mau hidup berharga, mati berharga, engkau harus mengasihi Tuhan. Supaya Tuhan mengasihi engkau dan hidupmu terhormat di mata Tuhan. Ya, Raja Usia tidak mendapat kehormatan dari Tuhan karena dia berubah setia. Nah, kalau sudah berubah setia begini, dalam Yeskiel dia bilang apa? Apabila orang benar itu berbalik dari kebenaran dan melakukan dosa, maka dia akan binasa karena kebenarannya lalu-lalu tidak diingat-ingat lagi. Sebaliknya kalau orang yang jahat itu, ya, dia sadar akan kejahatannya dan dia melakukan kebenaran, dia pasti hidup. Karena kejahatannya yang lalu-lalu tidak diingat-ingat lagi. Berubah setia itu resikonya besar. Makanya tadi Alkitab bilang, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalungkan itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Karena yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Ya, Alkitab juga tadi bilang, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia.
Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan lagi, tapi mari. Dari apa yang saya sampaikan dan contoh-contoh yang saya sampaikan ini, kiranya menjadi pembelajaran bagi kita. Karena tadi saya sudah kutip ayat Alkitab yang bilang, nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Tuhan berkati kita dari firman-Nya. Amin. Baik saudara, tutup Alkitab dan kita akan berdoa. Tidak usah kita melihat orang lain, tapi masing-masing kita melihat diri kita dalam cermin firman Tuhan. Masihkah kasih dan setia kita terhadap Tuhan kita kalungkan pada leher dan tulis pada hati, atau kita telah meninggalkan, atau kita berubah setia dengan Tuhan? Ada waktu, ada kesempatan untuk kita koreksi diri. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian, ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu seumur hidup. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ada? Bisa? Lagu? Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Bisa? Ada? Bisa? Tidak bisa? Oke. Kita ganti lagu. Haleluya. Ya? Silakan. Lagu apa? Haleluya. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Mari kita hayati kata-kata dari pujian ini. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani.
Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang setia sampai mati, kami bersyukur berterima kasih atas kebenaran firman-Mu yang datang untuk menasihati, mengingatkan kami